selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan pakai masker setiap kali mau bepergian ya. Kemudian siapkan hand sanitizer di manapun kalian berada ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Miss Deka. Semoga kalian nggak bosen ya melihat Miss Deka ya setiap hari buat video. Oke, nah hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA ya di bab 5. Nah, tapi sebelum Miss jelaskan dulu yaitu KD. Nah, KD apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.5. Yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Oke, nah tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar menjelaskan berbagai sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja ya kita mulai ya pelajarannya hari ini ya. Nah, ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Kalau kalian bisa lihat di buku kalian itu ada beberapa contoh, tapi nanti Miss akan lebih jelaskan satu persatunya ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sumber energi. Kemudian yang kedua ada contoh sumber energi. Nah, di contoh sumber energi ini juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sumber energi primer dan ada sumber energi sekunder. Apa aja sumber energi yang terbagi dalam primer dan sekunder nanti dijelaskan ya. Sekarang kita ke pokok yang pertama dulu yaitu pengertian sumber energi. Semua kegiatan yang kita lakukan pasti memerlukan energi. Tanpa energi, kita tidak dapat melakukan aktivitas. Misalnya, setiap hari kita menggunakan energi apa? Yang sehari-hari kita pakai. Ya, energi listrik. Pasti kalian nggak mungkin lepas dari listrik ya nak ya. Jadi setiap hari kita selalu menggunakan energi listrik untuk penerangan, menyalakan TV, kemudian apalagi menggunakan semua alat elektronik ya. Kemudian biasanya kita juga kipas angin kita nggak bisa lepas, AC mungkin setiap hari kita pakai. Dan yang paling kita sering lakukan adalah apa? Mengecas handphone. Nah, apalagi daring seperti ini, kita setiap hari pasti menggunakan handphone dan baterainya pasti cepat habis. Jadi kita akan cas terus HP tersebut ya. Nah, kemudian membantu kita untuk memasak atau membuat makanan ya, itu pasti kita lakukan terus. Nah, itu menggunakan energi listrik ya, menyalakan lampu juga. Nah, lampu setiap hari pasti kalian nyalakan ya kan? Oke. Kemudian kita dapat terus menggunakan energi listrik. Kok seolah-olah energi listrik ini nggak akan pernah habis ya? Nah, sebenarnya kita pun harus hemat energi. Kalau misalnya barang tersebut atau benda tersebut nggak lagi digunakan, tolong dimatikan ya nak ya. Jadi kita bisa menghemat listrik. Jadi penggunaannya bisa buat yang lain. Apalagi yang rumahnya sudah mandiri ya, bukan di dormitori. Mungkin di dormitori ditanggung oleh BRC, tapi tetap kita harus menghematnya. Yang di rumah juga kita harus hemat biar tagihan listrik kita tiap bulan itu juga tidak membengkak ya, apalagi lagi krisis seperti ini. Oke, makanya penting banget kita untuk menghemat ya. Oke, Miss akan jelaskan tadi ada sumber energi. Nah, Miss akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama tadi kan ada sumber energi, pengertian sumber energi. Yang kedua ada contohnya ya. Contoh sumber energi. Kita yang ke pertama dulu, oke? Oke. Sumber energi. Pengertian dari sumber energi. Nah, kalian tahu nggak sumber energi itu apa? Ya. Pengertian sumber energi adalah sumber energi segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Nah,
itu namanya sumber energi. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi, nah itulah namanya. Ya. Nah, kemudian sumber energi ini dapat berupa sumber energi primer dan juga ada namanya sumber energi sekunder. Nah, apa itu Miss sumber energi primer? Saya nggak tahu. Oke, Miss jelaskan ya. Sumber energi primer ini biasanya ya tersedia langsung di alam. Nah, alam kita ini kan kaya, Nak. Nah, akan sumber-sumber. Nah, biasanya sumber energi ini yang berasal dari alam. Nah, apa aja sih sumber energi primer ini, Miss? Contohnya aku nggak tahu. Contohnya sinar matahari atau matahari, ya. Kemudian ada air, ada angin, ada biomasa, kemudian ada juga bahan bakar fosil dan bisa juga berupa makanan ya. Oke, itu yang dari alam tapi ya. Nah, itu namanya contoh sumber energi primer. Nah, kalian pasti udah tahu semua lah itu ya. Ya, oke, tapi kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Dari sumber energi sekunder itu apa, Miss? Saya juga nggak tahu. Sumber energi sekunder, kalau tadi primer itu dari alam, kalau yang sekunder ini sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi yang primer tadi. Nah, kalau yang primer tadi dari alam, berarti yang sekunder ini olahan dari alam. Nah, seperti itu. Miss, contohnya apa? Saya nggak tahu. Ya, contohnya kayak tadi yang Miss jelaskan di awal, listrik, bisa juga dari olahan bahan bakar fosil tadi itu diolah. Nah, itu bisa jadi yang sekunder, tapi diolah lagi ya. Atau misalnya gas itu juga termasuk ya. Oke, sampai sini untuk pengertian sumber energi, paham ya? Oke, kita akan lanjut, misalkan jelaskan lagi contoh dari sumber energi primer dan sekunder satu persatu. Simak ya. Nah, yang pertama ada tadi namanya sumber energi yang primer. Yang pertama adalah matahari. Nah, kalian tahu karena matahari itu adalah sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan matahari itu untuk energi panas dan energi cahaya. Nah, tanpa cahaya, tanpa panas juga kehidupan sehari-hari kita ini nggak bisa juga berjalan dengan baik ya Nak ya. Misalnya kalau cuaca misalnya akhir-akhir ini kita tuh mendung ya, karena kalau mendung kira-kira ada matahari nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi agak gelap ya, kalau misalnya kita mendung itu pasti cuaca juga agak gelap gitu ya, karena terus kemudian suhunya juga dingin gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu faktor juga, kalau nggak ada matahari kita jadi sedikit terganggu ya. Kemudian matahari juga sumber panas gitu ya. Kalau nggak ada panas matahari juga kadang kita nggak bisa gitu, misalnya pakaian nggak kering-kering seperti itu ya. Tapi misalkan jelaskan lagi ya lebih detail masalah matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya. Oke? Nah, energi cahaya matahari inilah yang membuat bumi kita itu terang gitu ya pada siang hari ya. Kalau malam pasti gelap karena tidak ada matahari. Oke? Nah, tapi nggak cuman kita manusia aja yang butuh cahaya matahari gitu ya. Ternyata tumbuhan dan makhluk lain juga membutuhkan cahaya matahari. Misalnya nih, tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Misal apa fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses yang membuat makanan pada tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan itu makannya dari cahaya matahari loh, Nak. Nah, makanya penting banget tuh buat tumbuhan ya. Cahaya matahari itu juga dimanfaatkan manusia gitu ya. Banyak banget yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Karena pasti kita kalau ada cahaya nggak perlu lagi lampu gitu ya Nak ya. Jadi kita bisa hemat energi kalau ada cahaya. Jadi lampu-lampu kita itu kita bisa matikan gitu. Oke?
Nah, kemudian kita ke sekarang kita ke energi panas. Energi panas ini biasanya dimanfaatkan manusia. Untuk apa, ayo? Iya, benar, mengeringkan pakaian, misalnya mengeringkan hasil pertanian gitu ya, hasil apa kayak panen gitu ya. Kemudian bisa untuk menjemur ikan gitu ya. Terus kemudian untuk petani garam itu penting banget biasanya untuk membuat garam. Kemudian untuk biasanya memanaskan air. Nah, yang paling penting adalah biasanya itu matahari itu dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik. Loh, kok bisa, Miss? Dengan cara apa? Dijadikan pembangkit listrik. Biasanya itu ada alatnya yang namanya alat untuk panel untuk tenaga surya. Nah, itu kita bisa manfaatkan dengan alat tersebut, kita bisa manfaatkan sinar matahari itu ya, itu atau bisa dimanfaatkan kita untuk menjadi pembangkit listrik, bisa jadi listrik gitu. Nanti dengan alat tertentu itu bisa menjadikan listrik di rumah kita ya. Misalnya kalau kalian lihat di lampu jalan, tahu lampu penerangan jalan? Lampu penerangan jalan, nah itu biasanya di atasnya itu kayak ada lempengan besi. Nah, seperti ini. Nah, itu juga termasuk salah satu alternatif untuk memanfaatkan namanya sinar matahari ya. Jadi bisa juga di listrik biar lampunya tuh nyala, dapat listriknya dari panel tenaga surya tersebut gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, sampai sini matahari paham ya, banyak sekali ya manfaat matahari itu bagi kehidupan kita sehari-hari ya, sangat krusial banget. Nah, kalau nggak ada matahari, mama ngomel-ngomel karena jemurannya nggak kering, ya kan, biasanya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, misalkan jelaskan tentang air. Nah, air ini juga sama pentingnya dengan matahari ya. Air ini biasanya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Kita untuk apa? Iya, benar. Untuk minum, kemudian untuk membersihkan tubuh kita, mandi pakai apa? Pakai air ya. Tapi ingat, pakai air yang bersih ya. Air bersih juga diperlukan kita untuk minum, untuk masak, mama ya. Untuk mandi gitu, untuk mencuci itu juga harus pakai baju yang pakai air yang bersih gitu ya. Jadi kepikiran mencuci tadi cuci baju deh Miss Deka ya kan. Pakai air yang bersih. Nah, air bersih ini ya buat kita sehat gitu ya. Jangan pakai air kotor ya nak, karena air kotor itu akan menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Oke. Kemudian energi air ini juga bisa kita manfaatkan dengan bantuan kincir angin, itu juga sebagai pembangkit listrik ya. Kalau biasanya kalian lihat di buku kalian itu ada namanya kincir air ya, bukan cuma kincir angin tapi kincir air. Itu di Belanda tuh banyak banget ya gambar-gambarnya yang kayak di buku kalian tuh. Itu kincir air itu bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik juga. Jadi listrik itu banyak ya, ternyata alternatifnya bisa kita manfaatkan untuk dari air, dari matahari, itu bisa jadi pembangkit listrik ya. Jadi banyak banget gunanya air, tapi karena air juga kita perlukan dan air itu bisa diperbarui, kita nggak boleh boros sama air ya, harus hemat-hemat juga ya. Jangan mentang-mentang airnya banyak mungkin terus misalnya nggak bayar air, jadi mandi nyuci itu banyak-banyak seperti itu nggak boleh, namanya pemborosan ya. Nah, karena apa, di luar sana banyak orang yang nggak punya sumur sendiri, mungkin nggak punya air bersih, susah dapetin air bersih. Ada yang juga daerahnya kemarau gitu kan, nggak ada air. Ada yang kalau di perkotaan itu susah dapat air bersih, jadi dia harus beli dulu gitu ya. Oke, jadi kita harus hemat-hemat ya. Oke, selanjutnya Miss akan jelaskan yang ketiga, yaitu angin. Angin biasanya dimanfaatkan kita untuk menghasilkan energi gerak ya nak ya.
Nah, angin dapat memutar kincir angin gitu ya, mendorong perahu layar. Kalian bisa lihat kan ya. Jadi angin tuh banyak banget manfaatnya juga buat kita ya sebagai manusia. Kadang membantu kita untuk mencari mata pencarian kita gitu ya. Misalnya ya tadi tuh mendorong perahu layar yang ada layarnya itu pakai energi angin gitu ya. Nah, kemudian juga angin juga bisa bantu kita ngeringin pakaian, nggak cuma pakai energi panas, tapi juga pakai energi angin gitu ya. Kayak Mistika mungkin biasa Mistika tuh nyuci pakai mesin cuci tuh udah langsung ada pengeringnya ya. Jadi tinggal dikipas-kipas sebentar itu udah kering deh gitu. Itu bisa juga gitu ya. Terus angin juga bisa dimanfaatkan kita untuk menghasilkan listrik. Nah, sama kayak matahari dan air tadi, angin juga bisa kita manfaatkan sebagai penghasil listrik dengan cara ada namanya pembangkit angin ya, pembangkit listrik tenaga angin ya, biasanya pakai kipas-kipas atau baling-baling yang ada di atas gitu ya. Di buku kalian juga ada, bisa dilihat. Nah ya, nanti seperti inilah nanti akan terjadinya pembangkit listrik tenaga angin ya. Itu ada alatnya juga gitu ya. Oke, banyak banget ya angin juga buat kita nggak kepanasan loh nak, ya kan, makanya ada namanya alat kipas angin gitu ya. Itu bermanfaat banget buat kita yang tinggal di daerah yang agak panas gitu ya. Oke, nah untuk angin cukup. Kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang biomasa. Nah, Miss, apa biomasa? Saya baru dengar. Oke, Miss akan jelaskan. Sumber energi biomasa ini biasanya berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Nah, sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian misalnya, contohnya ya, limbah jagung dan kedelai. Misalnya lihat di buku kalian tuh ada kayak bekas tebu. Kalian biasa pernah beli nggak es tebu? Itu kan ada bekas sisa-sisanya ya. Nah, itu sisa-sisanya yang tebu yang udah nggak manis itu bisa kita manfaatkan menjadi biomasa, energi biomasa gitu ya nak ya. Nah, kemudian kan dia udah membusuk tuh, nanti bisa diolah ya. Kemudian pakai yang sisa kedelai, limbah kedelai juga bisa. Terus misalnya contoh sumber energi biomasa itu antara lain juga ada kayu gitu ya. Saat ini juga Indonesia itu sudah banyak banget pengelolaan biomasa seperti ini. Itu kalau kalian lihat di YouTube itu udah banyak banget energi yang seperti ini bisa dijadikan alternatif energi kita gitu ya. Nah, sudah terdapat juga pembangkit listrik tenaga biomasa ya. Nah, itu pembangkit listrik tenaga biomasa itu bisa jadi alternatif banget ya. Terus kemudian salah satunya itu namanya singkatannya PLTBM. Pembangkit listrik tenaga biomasa gitu ya, ada di Pulau Bala di Gorontalo ya, jauh di Gorontalo. Nah, itu dia memanfaatkan adalah tongkol jagung. Nah, itu udah bisa itu dimanfaatkan jadi energi listrik ya, adanya di Gorontalo. Oke. Kemudian ada yang kelima, ini masih primer ya. 5 adalah makanan. Nah, makanan ini dapat berasal dari tumbuhan dan hewan ya. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia kemudian diubah menjadi energi gerak ya, dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Oke. Nah, kalau kita dapat energi dari mana nak? Kalau tadi kan tumbuhan itu bisa dapat energi dari cahaya matahari ya, dari matahari. Kalau kita dapat energi dari mana? Iya benar, dari makanan. Coba kalau kalian nggak diisi makanan seharian, kira-kira lemes apa enggak? Ya pasti lemes dong, lemes, lapar, nggak kuat ngapa-ngapain ya, karena sumber energi dari tubuh manusia itu makanan. Makanya kenapa sih Miss-nya, orang tuanya selalu nyuruh kalian tuh untuk
Nah, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Jangan sampai nggak makan, jangan susah makan. Pokoknya kalian harus makan makanan yang bergizi ya. Sayur, buah gitu ya, protein gitu ya. Itu semuanya harus masuk gitu. Ya, daging, ikan harus makan. Ya, susu apalagi ya. Ya, ini makanan dan minuman pokoknya bisa membuat kita berenergi. Kalau sudah kenyang, ya kita harus apa ya, kalau udah kenyang itu pasti tubuh kita jadi fit, segar gitu ya. Tapi ya jangan ngantuk. Ada yang kekenyangan tapi ngantuk, itu sebenarnya mitos. Nah ya, mitos itu apa ya, sesuatu yang kita buat-buat sendiri sepertinya, seperti itu gitu. Jangan juga kalau udah kenyang terus kita ngantuk, itu sebenarnya kita yang buat sendiri ya. Sebenarnya kalau kita udah kenyang gitu ya, pasti energi kita full gitu, seharusnya seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi makanan ya. Jadi ingat, makanan adalah sumber energi tubuh kita. Kita nih harus berterima kasih sama tubuh kita yang memberikan kita apa ya, tiap harinya tuh udah diforsir gitu buat kerja, buat bermain gitu ya, buat melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi kita harus terima kasih dengan cara memberi makanan yang enak kepada tubuh ini, minuman yang enak seperti itu ya. Harus cukup gitu ya. Oke, biar terus dapat apa ya, lincah berenerginya dan berenergi gitu tubuhnya ya. Oke. Nah, kemudian misalkan jelaskan tentang sumber energi sekunder. Tadi ada dua, ada dua ya, bisa juga jadi bahan bakar, olahan bahan bakar fosil, kemudian ada listrik ya. Oke, misalkan jelaskan dari bahan bakar fosil dulu ya. Bahan bakar fosil ini juga ada dua. Nah, ada yang primer sebenarnya ya. Yang primer itu memang asli bahan bakar fosilnya tersebut gitu ya. Bahan bakar fosil ini dihasilkan dari apa? Ya, dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi ini selama berjuta-juta tahun yang lalu ya. Berjuta-juta tahun yang lalu, dan apa ya, udah lama banget lah pokoknya. Itu kemudian ada nanti alatnya juga itu buat kita jadi apa ya, biasanya ada alatnya itu untuk mencari bahan bakar tersebut ya. Nah, contoh bahan bakar fosil adalah ya minyak bumi ya, batu bara, ada gas alam juga. Kemudian minyak bumi ini biasanya diolah menjadi berbagai bahan bakar. Misalnya yang kalian pakai tiap hari, naik motor, mungkin naik mobil, itu ada bensin, ada solar. Kemudian kalau zaman dulu tuh ada minyak tanah, tapi sekarang kayaknya langka ya nak ya. Itu bisa juga kita manfaatkan ya. Ada olahannya juga bisa kita, itu tadi olahannya kita bisa menjadi sumber energi sekunder. Oke. Nah, yang terakhir adalah listrik. Nah, tadi di depan juga sudah Miss review sedikit tentang listrik ya. Jadi listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain ya. Listrik biasanya atau banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menyalakan peralatan elektronik semuanya ya. Di awal tadi udah menjelaskan bahwa listrik ini seolah kayak nggak ada habisnya kita pakai terus, tapi sebenarnya kita harus menghematnya ya. Jadi nggak boleh boros-boros, semua hal kita harus hemat nak. Jadi apalagi keadaan sulit kayak gini juga kita ya harus berhemat semuanya gitu, demi keadaan ekonomi yang nantinya semoga balik lagi jadi baik gitu ya. Sama dengan sumber energi juga kita harus irit ya. Oke, sekian penjelasan Miss Deka tentang sumber energi. Nanti kita akan bahas atau kita akan review pelajaran hari ini di Zoom ya. Linknya nanti akan ada di WA Miss Deka. Oke, ada di grup. Oke. Semoga apa yang Miss sampaikan ini dengan bahasa Miss Deka sendiri itu bisa terserap oleh kalian dengan baik, bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya ada hal-hal positif gitu ya, hal-hal baik bisa kalian terapkan, itu lebih bagus lagi. Miss Deka senang banget ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video Miss Deka. Semoga
paham dan diingat sampai nanti besar ya. Oke, see you, bye-bye.